Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the honorable participant, welcome to the last prison, Insan Al-Mughair and Safina Al-Abida. So, prepare yourself for it. In 5, 4, 3, 2. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, pasca meninggalnya satu pasien COVID-19 di kota Solo, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo langsung menetapkan kejadian luar biasa atau KLB dan juga meminta warga agar waspada serta sadar kebersihan dan kesehatan. Pelaksanaan status kejadian luar biasa atau KLB, virus corona di Solo mulai diberlakukan hari Senin, diantaranya dengan meliburkan sekolah selama 2 pekan ke depan. Sementara itu, sejak hari Minggu kemarin, warga di Kelurahan Semanggi, Kota Solo yang menjalani karantina mandiri mendapatkan kiriman logistik, vitamin, masker, serta hand sanitizer dari Wali Kota Solo, FX Rudi Hadiatmo. Warga yang menjalani karantina mandiri ini adalah orang yang memiliki relasi atau pernah kontak dengan pasien positif corona yang meninggal dunia pada Rabu lalu. Semua berubah begitu saja. Segala hal yang telah direncanakan tak jelas arahnya. Segala yang telah dipersiapkan usai ala kadarnya. Ujian sekolah yang hampir paripurna terpaksa ditunda dan diselesaikan dalam jaringan. Ujian nasional yang telah disiapkan terpaksa ditiadakan. Perpisahan, jabat tangan, peluk erat untuk terakhir kalinya jadi hal yang kian dirindukan. Hingga akhir sanah yang menjadi akhir dari awal sebuah perjalanan pun tak dapat dilakukan. Semua kecewa, semua sedih, hati merintih seraya bertanya, mengapa harus berakhir dengan begitu pedih? Orang-orang berkata, kami ini angkatan corona yang lulus begitu saja, seolah tanpa usaha. Ujian terakhir kami justru yang terberat, yang kami hadapi bukan hanya soal angka-angka, melainkan pandemi yang mengubah kondisi dunia menjadi tidak baik-baik saja. Yang kami jalani bukan cuma soal pilihan ganda, melainkan komitmen untuk tetap saling menjaga, peduli terhadap sesama, dan menjadi manusia seutuhnya. Dan kami pun sadar, setiap musibah pasti memiliki hikmah, setiap bencana pasti punya makna. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran darinya. Terlepas dari itu semua, kami bersyukur bisa melewati masa putih abu-abu sampai akhir. Kami bersyukur selama 3 tahun menempuh pendidikan di sini, SMA MTA Surakarta. Di sini kami diajarkan arti perjuangan, kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, keikhlasan, tanggung jawab, dan banyak hal lain yang belum pernah kami dapat sebelumnya. Nasihat Bapak Ibu Guru selalu menuntun kami untuk menjadi pribadi yang berakhlak, berilmu, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anak kelas 12 SMA MTA yang kami cintai dan kami banggakan, waktu 3 tahun kalian belajar di sekolah yang kita cintai, SMA MTA Surakarta, bagi kami adalah hal yang sangat singkat. Kami masih teringat bagaimana kalian datang bersama orang tua sekitar 3 tahun yang lalu, berniat untuk masuk di SMA MTA. Dalam perjalanan sekian banyak, lebih dari 400 anak di tahun pelajaran kalian, ternyata yang bisa lulus sebanyak 380. Merupakan satu perjuangan yang tidak mudah bagi kalian di era zaman yang seperti ini, di saat remaja seusia kalian pada umumnya sudah merupakan tuntunan agama
kehidupan mereka tidak tertata dengan baik. Yang mereka cita-citakan selama ini adalah bagaimana bisa mencapai pendidikan yang tinggi, kemudian bisa bekerja dengan hasil yang tinggi. Sementara kalian sebagian besar harus hidup di asrama, belajar di sekolah dan belajar agama, sehingga dalam rentang waktu sekitar 3 tahun kalian tertempa dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Boleh jadi di antara kalian masih ada yang waktu ini belum bisa menerima bagaimana hidup yang dituntun agama, yang fokus pada kehidupan akhirat. Yang kita yakini, barang siapa mencari kehidupan akhirat, maka dunianya akan disertakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yuridillahu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Satu hal yang mungkin untuk anak seusia kalian, untuk remaja seusia kalian belum bisa meyakini, sehingga memang perlu proses, itu sangat kami sadari. Namun anak-anak sekalian yang kami cintai, insya Allah apa yang kalian terima sebentar lagi akan kalian bawa untuk menjadi bekal aktivitas kalian di berbagai tempat. Kami sangat berharap anak-anak lulusan tahun 2020 bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi manapun. Silahkan tersebar, mungkin ada yang melanjutkan untuk belajar agama, ada yang belajar masalah hukum, ada yang belajar masalah matematik, ada yang belajar masalah kedokteran, masalah ekonomi, dan sebagainya. Insya Allah apa yang kalian pelajari akan bermanfaat untuk kemaslahatan Islam. Di bidang apapun, yang penting adalah jangan sampai kalian tinggalkan tuntunan agama. Sehingga belajar dimanapun, kalau yang sudah belajar di pondok, belajar tahfidz, belajar bahasa Arab dan sebagainya, sudah pasti lingkungannya terjaga. Untuk yang belajar di perguruan tinggi umum, yang perlu dicermati adalah jangan tinggalkan belajar agama untuk menjadi pedoman hidup. Dan kami percaya pada kalian semua bahwa kalian bisa untuk melaksanakannya. Ingat bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sehingga dimanapun kalian beraktivitas, itu hakikatnya adalah menyiapkan diri untuk hidup di akhirat. Dengan kata lain, kita sebenarnya sedang membangun kehidupan akhirat. Kehidupan yang seperti apa yang nanti akan kita capai di akhirat sangat ditentukan oleh aktivitas kita selama hidup di dunia. Anak-anak sekalian, kami Bapak Ibu Guru mempercayakan pada kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang bisa mengamalkan tuntunan Islam dengan baik. Dan sebenarnya ketahuilah bahwa kalian adalah generasi yang ditunggu oleh negeri ini. Negeri kita yang kita cinta ini menunggu kalian. Dimanapun peran kalian nanti, kalian akan penting untuk masyarakat, penting untuk negara, penting untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pesan kami, bersungguh-sungguhlah dimanapun kalian beraktivitas, dengan sekali lagi tuntunan agama yang kita gunakan untuk landasan melangkah. Putra maupun putri kelas 12 lulusan tahun 2020, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keimanan dalam diri kalian, dan kalian terjaga dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang menjauhkan kalian dari kehidupan yang baik di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kemudahan dan kebaikan pada kalian dan keluarga kalian. Dan kami Bapak Ibu Guru senantiasa mengharapkan kalian suatu saat ketemu dalam keadaan yang baik, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik di hadapan manusia. Demikian pesan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmatnya kita bisa merasakan indahnya kehidupan yang ada di dunia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Anak-anakku semuanya, Insan Al-Mughayyir 1520 dan juga Insan Safina Al-Abidah, perlu kami sampaikan bahwa Haflatul Ikhtitam atau yang biasa disebut dengan malam haflah penutupan atau malam akhir sanah ya, yang biasanya bisa dilaksanakan, kita bisa bertemu tatap muka antara santri, kemudian dengan pengasuh, dengan pembina, dan juga dengan kepala asrama, yang biasa diberikan beberapa nasihat, tausiah atau peringatan. Untuk kali ini tidak bisa berlangsung karena adanya wabah virus corona yang kita harus menjaga jarak, social distancing atau mungkin physical distancing, sehingga tidak mengurangi daripada khidmah kekhusyuan daripada malam perpisahan ini. Maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa antum dan antuna semuanya ketika hidup di asrama ini merupakan bentuk-bentuk dari pendidikan yang formal, bentuk-bentuk yang standar. Maka kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang nanti antum dan antunya dijalani setelah lulus dari SMA ini. Nah, di sanalah letak daripada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Karena di asrama kita berusaha untuk melatih, di asrama kita berusaha untuk mendidik, membiasakan sebagai bekal apa yang nanti akan dijalankan di luar. Maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dengan adanya wabah virus corona ini mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu betul-betul dekat. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda supaya kita memperbanyak aksiru zikro hazimil lazat, yakni al-mauta. Jadi perbanyaklah kamu mengingat pemutus daripada kelezatan hidup di dunia, yaitu kematian. Semua orang biasanya banyak yang lari daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu nanti akan menjemputmu, akan menjumpai kamu. Kemudian nanti kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Kemudian akan diberitakan dulu terhadap apa yang pernah kamu kerjakan. Maka dari hadis yang disampaikan Nabi dan juga ayat Allah ini, bagaimana kita berusaha
apalagi antum dan antuna sebagai generasi muda ya, yang akan meneruskan estafeta dakwah, yang akan meneruskan laju rodanya pemerintahan yang ada di negara ini. Maka modal yang terbaik sebagaimana yang disabdakan Nabi, atau orang bisa menjadi baik itu kalau memang dia memiliki ilmu tentang agama ya. Maka Rasulullah bersabda, "Fama yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka orang itu akan dipahamkan tentang masalah agama. Lah, untuk paham masalah agama ini, maka orang harus berusaha untuk mencari, berusaha untuk menuntut ilmu. Maka sepandai apapun orang itu yang dia miliki, maka tidak akan bisa menjadi baik. Sabda Rasulullah itu merupakan hal yang mutlak, tidak bisa dipungkiri dan harus dilaksanakan. Apapun jabatannya, apakah sebagai presiden atau sebagai menteri atau sebagai anggota MPR, DPR, gubernur, bupati dan lain-lain, tanpa mengerti agama tidak akan bisa mengelola dengan baik, tidak bisa mengelola apa yang dijadikan amanat ini dengan baik. Kalau dia berbuat, pasti mesti ada pamrihnya. Berbeda dengan orang yang memang beramalnya karena mengharap ridha Allah. Ini dia akan mengerjakan dengan tulus ikhlas ya. Niatnya memang karena mencari ridha Allah, takutnya hanya kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan. Maka tanpa agama ini tidak akan bisa manusia menjadi baik. Maka kami pesankan, di mana saja antum dan antuna berada, apakah dari Insan Al-Mughayyir atau Safina Al-Abidah, ini terus kita merapatkan barisan bagaimana tetap berusaha memperdalam masalah agama di mana saja berada. Kenapa demikian? Karena hidup ini hanya sementara ya. Hidup ini tidak lama. Tujuan hidup harus diluruskan, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun sebenarnya banyak yang bisa kita niatkan dalam rangka beribadah. Kita sekolah itu menuntut ilmu juga bisa termasuk ibadah. Kita berbakti kepada orang tua termasuk ibadah. Kita berbuat baik di mana saja termasuk ibadah. Maka sekali lagi, yang namanya agama ini adalah merupakan modal mutlak yang harus dimiliki oleh pribadi seorang muslim untuk bisa menjadikan dirinya baik. Tanpa itu semuanya tidak akan bisa ya, nonsen. Tidak akan bisa. Orang bisa baik tanpa agama itu tidak mungkin ya. Pasti itu hanya lamisan, tidak sungguh-sungguh. Nanti akan ketahuan siapa yang sebetulnya betul-betul ketika berjuang atau kita berbuat itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, di mana saja Anda semuanya berada, tetap dekatkanlah dirimu kepada Allah, sehingga dengan kita dekat kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, akan memberikan banyak hal, karena Allah memiliki sifat yang 99 Asmaul Husna ya. Itu semuanya kalau kita berteladan kepada nama-nama tersebut atau kita mengamalkan, mempelajarinya, maka kita akan menjadi orang yang baik. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan sebagai peringatan, sebagai pesan kepada Insan Al-Mughayyir 1520 dan Insan Safina Al-Abidah
Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama, kalau kita sejalan, kita mempelajari agama dengan baik. Sekarang kita berpisah, nanti kita semuanya akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada detik ini, kita masih mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Maka dari itu sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang masih diberikan, karena kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup kamu untuk menghitungnya. Maka di kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal kita sebagai bekal di kehidupan akhirat kelak. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, sebagai panutan kita dalam berkehidupan, agar kita menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti kita ketahui bersama, kita berada di suasana yang sebenarnya menyenangkan, yaitu Ramadan, tapi tentu agak beda dengan Ramadan sebelumnya, karena kita berada di tengah-tengah kondisi pandemik, yaitu adanya COVID-19, adanya virus corona. Tentu ini adalah ujian yang harus kita lalui itu ya, bagaimana agenda-agenda kita semuanya itu ya, untuk Insya Allah terutama yang sudah diagendakan, ada Akrusana dan ada HI Hafatul Ikhtitam itu ya. Ternyata tanpa kita duga tidak bisa dilaksanakan karena adanya kondisi seperti ini. Maka ini adalah ujian bagi kita, dan tentu dengan ujian ini semoga Allah mengangkat derajat kita ke derajat ketakwaan, karena memang cara Allah untuk meningkatkan derajat kita, untuk menguji kita ya, dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dengan rasa takut gitu kan. Kalau kita rasakan sekarang kan ada rasa takut, bagaimana kalau nanti terpapar gitu kan, sehingga kita kemana-mana pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer dan sebagainya. Itu adalah bentuk ikhtiar kita itu kan, karena kita rasa takut itu kan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju'i, dan lapar gitu kan, minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat, dan kekurangan apa ya, kekurangan dari jiwa, mungkin ada beberapa korban yang meninggal gitu ya karena COVID gitu, dan amwal, mungkin ada yang kekurangan harta karena kekurangannya pendapatan itu kan, karena PSBB misalnya itu kan, kemudian berkurangnya buah-buahan itu kan. Itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris shabirin gitu kan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yaitu apa? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika dia tertimpa suatu musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu semuanya itu karena kita semua itu berasal dari Allah itu kan. Semua yang ada di hadapan kita, di kehidupan kita itu adalah punya Allah itu kan. Dan kita akan kembali kepada Allah. Yang kita punya akan kembali kepada Allah, kita sendiri juga akan
kembali kepada Allah. Maka kalau kita sudah menyadari seperti itu, apapun yang terjadi, ya kita tawakal kepada Allah. Baik, kemudian tanpa terasa 3 tahun telah kita jalani untuk Insan Al-Mughayyir, gitu kan. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan ini. Kalian banyak mengajari saya banyak hal tentang kehidupan. Bagaimana kalian berasal dari latar belakang yang bermacam-macam itu ya, terus menyatu di asrama. Kemudian saya di sini bisa berbuat dengan kalian, sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan. Maka saya sangat berterima kasih sekali atas kebersamaan ini, dan ini sebagai modal besar buat saya untuk menambah pengalaman saya, menambah ilmu saya dalam meneruskan pengabdian di tempat yang insya Allah mulia ini. Kemudian tentu dalam kita berinteraksi ada beberapa hal mungkin dari saya yang membuat kalian tidak berkenan itu ya. Ada banyak kesalahan dari saya, baik dari ucapan maupun perbuatan. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu kan. Insya Allah semuanya tujuannya adalah bagaimana menjadikan kita semuanya menjadi baik. Tapi saya sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka saya mohon maaf. Kemudian berikutnya, karena sudah selesai itu ya masa studi kalian di sini itu kan, artinya setelah ini kalian akan meneruskan perjuangan kalian di jenjang selanjutnya itu kan. Maka lulus dari sini tentu bukan hanya ijazah sebagai indikator keberhasilan studi kalian di sini, tapi adalah apa yang melekat pada diri kalian itu kan. Jadi lebih pada bagaimana kalian setelah lulus dari asrama, kalian masih membawa akhlak yang kalian bangun selama 3 tahun di asrama. Bagaimana kalian mawas diri dalam setiap tindakan. Bagaimana kehidupan dengan kalian itu lebih teratur, karena biasanya di sini sudah terjadwal semuanya itu kan. Maka nanti kalian sudah keluar dari asrama, kalian secara pribadi mengatur diri kalian sendiri, menjaga diri kalian sendiri dari pengaruh-pengaruh luar itu kan. Kalau di sini mungkin masih terlindungi oleh tembok asrama, masih ada yang mengingatkan ketika salah. Nah, ketika kalian sudah di luar sana, maka betul-betul mengandalkan diri kalian, jiwa kalian gitu kan, yang telah kalian latih selama 3 tahun di sini. Dan semoga semuanya ya, yang telah kalian rajut selama ini, yang telah kalian bangun selama ini pada diri kalian, itu sebagai modal besar kalian hidup di masyarakat, kalian melanjutkan perjuangan kalian, mawas diri, menerima perbedaan yang ada itu kan. Karena kalian di sini kan sudah terbiasa hidup bersama-sama dengan teman-teman yang latar belakangnya berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda. Ada yang humoris, ada yang pendiam, ada yang itu ya serius gitu ya, ada yang santai gitu kan. Artinya kan itu yang akan kalian temui di masyarakat nanti, termasuk di dunia kuliah nanti yang kalian lanjutkan kuliah itu kan. Maka semoga dengan pengalaman 3 tahun ini paling tidak itu membentuk diri kalian gitu ya, sebagai modal besar buat kalian untuk meneruskan perjuangan. Kemudian mungkin perlu kita simak itu ya, ketika dalam perjuangan kita perlu atau bisa kita mengambil ibroh gitu ya dari kisah Nabi Yusuf gitu ya. Bagaimana Nabi Yusuf itu adalah diawali dengan adanya mimpi besar itu ya. Itu kan beliau kan bermimpi, ini ro'a itu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin gitu ya. Jadi Nabi Yusuf itu melihat gitu ya 11 bintang gitu. Bulan dan matahari itu apa? Sujud kepadanya itu kan. Dia punya mimpi yang besar itu kan. Tapi apakah mimpi yang besar itu, atau kita analogikan dengan cita-cita kalian yang besar itu, terrealisasi dengan mudah gitu ya, dengan gampang? Tentu tidak. Bahkan kalau kita simak Nabi Yusuf ceritanya itu ya, bagaimana ujiannya banyak sekali, harus dimasukkan ke sumur itu ya. Akhirnya ada yang mengambil, kemudian diperdagangkan sebagai
budak gitu ya, kemudian ada godaan gitu kan dari majikannya yang wanita itu kan, bahkan sampai di penjara itu kan. Itulah perjuangannya. Tapi di akhir perjuangan apa? Beliau menjadi pejabat di Mesir gitu ya. Punya kedudukan yang luar biasa itu kan, mampu mengatasi paceklik yang saat itu raja nggak tahu ya solusinya apa itu kan. Tapi Nabi Yusuf diberi ilmu oleh Allah sehingga bisa menyelesaikan masalah itu, sehingga beliau diangkat sebagai pejabat di sana. Maka kalian nanti juga sama itu kan, ketika kalian meraih cita-cita nanti dalam perjalanan tentu tidak akan mulus-mulus saja, akan ada banyak kendala. Kuncinya adalah bagaimana kalian itu yakin pada diri kalian, yakin pada pertolongan Allah, istiqomah di jalan Allah. Insya Allah semuanya akan mudah gitu kan. Dan kemudian Nabi Yusuf ketika sudah jadi pejabat, apakah kemudian selesai di situ? Tidak. Apakah ketika sudah jadi pejabat tinggi di Mesir, apakah minta lebih dari itu? Tidak. Ternyata beliau ketika sudah tercapai itu, dengan mimpi besarnya itu, ternyata beliau adalah berdoa kepada Allah. Ya, doanya adalah apa? Robbi qad ataitani minal mulki wa qad 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiros samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya, wahai Tuhanku, wahai Allah, gitu kan. Kau telah memberikan kepadaku sebagian dari kekuasaan, gitu kan. Kemudian Kau telah mengajariku takwil mimpi, gitu kan. Dengan beliau kan bisa takwil mimpi gitu ya. Kaulah pencipta langit dan bumi. Dan kepadamulah gitu, aku berlindung di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Kan. Jadi walaupun beliau jadi pejabat, beliau tidak mengagung-agungkan kekuatan militernya itu ya, tidak mengagung-agungkan kekuasaannya itu kan, tapi beliau tetap apa? Bahwa semuanya itu atas kuasa Allah itu kan. Maka anta waliyyi fid dunya wal akhirah, kaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Dan ini cita-cita tertinggi yang terakhir doa beliau ya. Cita-cita tertinggi, ternyata beliau tidak meminta lebih dari itu kan. Minta menguasai dunia tidak. Ternyata apa? Doa beliau tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bisolihin, dan pertemukan aku, persatukan aku dengan orang-orang yang soleh. Nah itulah yang hendaknya menjadi cita-cita tertinggi kita itu kan. Kalian cita-cita tinggilah di dunia ini, tapi tetap cita-cita tertinggi adalah orientasi adalah akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Matikan aku dalam keadaan Islam dan pertemukan aku, persatukan aku dengan orang-orang yang soleh. Maka ketika itu jadi orientasi kalian jadi apapun, semuanya adalah orientasi akhirat. Kalian jadi pejabat, kalian jadi pejabat yang jujur. Kalian jadi pedagang, kalian menimbang dengan yang jujur juga itu kan. Kalian jadi apapun itu ya, orientasi akhirat itu kan. Ya, orientasi akhirat, bukan hanya dunia saja. Ya, jadi seperti itu mungkin harapan dari saya, gitu kan. Selamat berjuang, selamat melanjutkan perjalanan panjang kalian, gitu kan. Kemudian selamat menjadi al-mughayyir, sebagai pengubah keadaan di dunia ini menjadi keadaan yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, mungkin ada banyak salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersamaan dengan surat ini, kami selaku santri-santriwati Pondok Pesantren SMA MTA Surakarta tahun ajaran 2019-2020, Insan Al-Mughayyir 1520 dan Safina El-Abida menyatakan bahwa kami telah menyerahkan atau mewakafkan beberapa barang kepada pihak Pondok Pesantren SMA MTA Surakarta. Adapun barang-barang tersebut antara lain: Putra 1. Seperangkat plakat nama Pondok Pesantren MTA sejumlah 1 unit. 2. Pembaruan sampul Al-Quran sejumlah 155 unit.
3. Pembaruan jadwal kegiatan asrama sejumlah 1 unit. 4. Cermin tempat wudhu sejumlah 2 unit. 5. Plakat kamar pengurus asrama sejumlah 9 unit. 6. Tali nilon sejumlah 1 box. Putri 1. Jam running text sejumlah 1 unit. Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Semoga dapat digunakan dengan semestinya. Surakarta, 25 Mei 2020. Mengetahui Direktur Pondok Pesantren SMA MTA Surakarta, Ustadz Muhammad Ghazali SPDI. Titian Cinta Surga oleh Siti Haria untuk Angkatan Abu Ghoyir dan Safina El Abida. 3 tahun belum genap berlalu, kau tinggalkan kenangan abu-abumu. Kata-kata belum sempat berserikat, menjelma rasa. Sementara potongan-potongan prosa menunggu lama untuk sepakat dengan klausa hingga menjadi kalimat yang indah. Kalimat yang menguntai dendang kidung angkatan. Kalimat yang mengeja sajak di tengah ritual perpisahan. Gemericik senyap, air kolam berserikat, riuh pendedan di pojok gelas. Cuitan burung-burung kecil berhimpun di antara pepohonan. Tak mengiringimu, bertaut tangan dan berdekap akrab. Di tengah pelataran sekolah yang menjadi saksi bisu, suka duka, leha kusu dan cegak lengahmu. Tetapi semua mesti berlalu bersama penggalan waktu, tak dapat disurut apalagi dilaju. Kami, para penyuluh ilmu, hanya berharap padamu. Nasihat dulu, terus kau genggam kuat hingga ujung penghabisan sukma. Kami tahu dunia membelenggu setiap derap langkah dalam meniti cita mulia gerakmu. Namun, keteguhan iman, azam nan tangguh, menyandingi tiap perintah yang meleraikan haluan sahidahmu. Jangan kau mudah tumbang mengamini kejahiliahan di antara keimanan yang telah teguh bersemayam. Jangan jihadmu masih panjang. Apabila kau tersungkur semarak dunia yang memberdaya, segeralah bangkit untuk melaksanakan insaf nasuha. Jangan bercengkrama dengan tipuan maya pada yang akan menghempaskanmu jauh tak berguna dalam penyesalan kebanggaan sepanjang masa. Karena siksa neraka tak bersetuju dengan dosa-dosa. Pegang tangguh nyala imanmu, jangan biarkan padam percuma, digerogoti dunia fana, hingga kau tak berarti apa-apa dalam keabadian jannahnya. Doa kami untukmu, semoga jalan juang jihadmu bermekaran, memperelok kilapan semesta, menyuar jagat raya.
Dari kami, salam cinta. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru, pembina, dan karyawan yang telah mendedikasikan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk membersamai kami selama kurang lebih 3 tahun ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal ibadah. Kami juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama 3 tahun kita bersama terlalu banyak kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan yang kami lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Terakhir, kami mohon doa dan restu dari Bapak Ibu Guru agar dimudahkan segala urusan kami dalam menempuh perjalanan selanjutnya untuk menggapai segala harapan dan cita-cita kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kepada kawan-kawan seperjuanganku Angkatan 31, Insan Al-Mughayyir yang selalu bersemangat dalam memperbaiki apa yang tidak baik-baik saja, mengubah apa yang biasa-biasa saja. Safina El-Abida yang tak pernah lelah dalam berlayar mengarungi luasnya samudra, menerjang kerasnya ombak bersama-sama. Perjalanan kita masih panjang, kawan. Jangan pernah berhenti untuk gapai impian. Insan Al-Mughayyir dan Safina El-Abida, Bapak Ibu Guru menunggu kabar kesuksesan kita bersama.